Setiap amal baik dan buruk seseorang akan ditimbang untuk menentukan kemana mereka singgah. Berat pahala akan ke surga dan berat dosa akan mendekam di neraka. Lalu bagaimana dengan mereka yang pahala dan dosanya sama beratnya? Ikutlah denganku. Apakah aku akan dimasukkan neraka? Tidak sekarang. Jadi, apakah aku akan dimasukkan surga? Tidak sekarang. Terus kemana aku akan singgah? Engkau akan menjadi penghuni A'raf. Apa itu? A'raf adalah sebuah tebing tinggi yang berada di antara surga dan neraka, sebagai hunian sementara bagi mereka yang memiliki amal kebaikan dan keburukan yang sama. Sebenarnya di manakah surga itu? Lihatlah ke sebelah kananmu. Masya Allah. Salamun alaikum. Salam sejahtera bagimu wahai ahli surga. Lalu di manakah neraka itu? Lihatlah ke sebelah kirimu. Subhanallah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Kenapa Allah menahanku di sini? Salahkan dirimu sendiri. Mengapa engkau tidak berbanyak amal baikmu? Coba kau renungkan. Jika saat di dunia kau tambah sedikit saja amal baikmu, maka timbangan pahalamu akan lebih berat dibanding dosamu. Benar, andai saja aku bisa hidup kembali dan perbaiki semua amalku. Percuma berandai-andai di sini, karena disinilah kepastian yang sebenarnya. Lantas, sampai kapan Allah akan menahanku di sini? Hanya Allah yang tahu. Semoga rahmat Allah segera menghampiri dan membebaskanmu dari tempat ini. Tunggu. Dan di antara keduanya ada tabir, dan di atas A'raf ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Mereka belum dapat masuk, tapi mereka ingin segera. Maaf sekali, banyak orang-orang kaya yang merasa kaya dan merasa harta itu miliknya, sehingga ketika Allah mintakan untuk zakat, dia berkata, kenapa saya mesti zakat? Saya yang capek-capek kerja. Dia merasa harta itu punya dia. Ya, maka kata Allah disadarkan, hei, saya yang punya harta itu, bukan kamu. Kamu cuma saya titipkan saja. Jadi sekarang ini semua apa yang kita rasakan milik kita itu cuma titipan, kata Allah. Titipan. Ada yang merasa sekarang punya mobil, ya, maaf ya, itu cuma titipan. Ada yang merasa punya rumah luas sampai sekarang, maaf, itu cuma titipan. Ada yang mengklaim sampai bikin kartu nama pemilik 37 perusahaan, maaf, cuma titipan. Titipan. Yang punya siapa? Kata Allah, saya maliknya, saya yang punyanya. Saya titipkan padamu supaya kamu kelola jadi amal soleh. Nanti saya balas saat pulang kepada Allah ke akhirat kelak. Ini orang, kata Allah, saking luar biasanya, kalau umatnya memiliki persoalan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepada saya supaya dia ringan bebannya. Ya Rabb, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakan semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, timpakan sekarang kepadaku supaya mereka tidak merasakannya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, begitu peduli dengan kita, sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke ayat surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb. Kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah hidup dengan beliau di dunia, jarang kita menatap di alam mimpi, maka siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Bogor, beliau mengatakan salaf soleh itu katanya, kita kan kalau tidur nggak pakai pici, kita kalau tidur pakai pici apa gara-gara kelewat soleh. Kalau tidur pakai pici, makanya tidur pakai pici, soleh banget itu. Kita kan kalau istirahat atau kalau bukan pici kita taruh, itu kata beliau, ulama itu kalau naruh pici, naruh imamah, menganjurkan begini kan, itu terbuka atasnya, ya, terbuka atasnya.
seperti ini. Dan para salafus soleh kurang suka kalau naruh pici begini, apalagi ditaruh di atas dengkul. Pada nggak demen tuh ulama-ulama salafus soleh katanya. Ya, jadi kalau mau dibuka taruh begitu, seolah-olah nadangin rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam hari rahmat Allah banyak turun. Kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Semakin ingin mudah kehidupan kita, cepat semakin tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan kita kepada ibadah itu yang diistilahkan dengan takwa dalam Al-Qur'an. Tahukah Anda bagaimana jawaban Allah ketika kita meningkatkan takwa? Quran surah ke-65 di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya terus kepada Allah, aku akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, dan aku kirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya aku jamin kebahagiaan kalian. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah untuk mengabulkan doa-doamu itu. Puncaknya Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102 yang tiap kesempatan Jumat dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk membuka khutbah Jumatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, jaga dan tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar, dan jaga iman itu jangan sampai engkau wafat kecuali membawa ketundukan, kepatuhan dengan iman dan takwa yang telah engkau kumpulkan itu. Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil kiamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh seluruh umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan membawa benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Umat yang sangat dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad. Umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Nashihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada mereka. Apa 4 macam kemuliaan yang Allah berikan untuk kita tapi tidak Allah berikan kepada Nabi Adam? Yang pertama, kata Nabi Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Ketahui saudara-saudara, Nabi Allah Adam ketika Allah keluarkan dari sorga, itu Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat, taubat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru taubat beliau diterima. Itu pun karena
karena beliau membawa namanya baginda Nabi besar Muhammad. Beliau berdoa, ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam ahlagahu? Wahai Adam, dari mana kau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad? Qala Adam, ya Rabb, innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaim al-arsy maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika kau tiupkan roh, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang sorga tertulis la ilaha illallah